Praktikum kali ini dilakukan uji penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi dari asam salisilat. Digunakan asam salisilat karena asam salisilat bersifat semipolar, sehingga memiliki kecenderungan untuk terdistribusi atau terlarut di fase air maupun fase minyak. Larutan buffer yang digunakan berupa larutan asam asetat dan natrium asetat sebagai basa konjugasinya. Pengujian ini dilakukan pada beberapa jenis pH, yakni pH 2,5, 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan juga pH 4. Setiap zat memiliki nilai konstanta disosiasi. Konstanta disosiasi asam adalah kemampuan suatu asam untuk larut dalam air pada kadar standar, yakni tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Semakin kecil nilai pKa, maka semakin asam zat tersebut. Sebaliknya, semakin besar nilai pKa, maka semakin menurun sifat asam suatu zat. Umumnya, obat-obatan bersifat asam lemah dan basa lemah. Hal ini dikarenakan asam lemah atau basa lemah apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi parsial. Obat-obat yang terionisasi akan sulit menembus membran lipid sel dalam tubuh. Obat-obat asam lemah pada sasana asam akan sedikit terionisasi, sehingga lebih mudah untuk menembus membran lipid. Selain itu, obat-obat yang bersifat nonpolar juga lebih mudah menembus membran sel. Pengujian dilakukan dengan melarutkan 20 mg asam salisilat dalam larutan buffer dan kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimal 580 nanometer. Panjang gelombang ini termasuk panjang gelombang tampak, sehingga agar bisa deteksi larutan harus berwarna. Penambahan besi 3 nitrat bertujuan untuk membentuk senyawa berkromofor sehingga dapat terdeteksi oleh spektrofotometer. Hasil pengukuran mengandung konsentrasi total dari asam salisilat baik dalam bentuk terion maupun tak terion. Absorbansi kedua dilakukan pada sampel yang telah mengandung pelarut 2 fase. Setelah diekstraksi, pelarut air diambil dan diukur absorbansinya. Absorbansi yang diperoleh merupakan absorbansi dari asam salisilat bentuk terionisasi yang ada pada fase air. Konsentrasi asam salisilat pada pelarut organik dapat ditentukan dengan mengurangkan absorbansi pertama dan absorbansi kedua. Dari nilai absorbansi tersebut dapat ditentukan nilai koefisien partisi semu. Dinamakan koefisien partisi semu karena nilai yang digunakan untuk menghitung koefisien partisi masih berupa absorbansi, bukan konsentrasi. Koefisien partisi nyata diperoleh dari plot kurva 1 per PC aksen dan 1 per konsentrasi H+. Nilai 1 per intercept menyatakan nilai dari koefisien partisi nyata, sedangkan nilai Ka diperoleh dari nilai slope dikali dengan nilai koefisien nyata. Kesimpulan yang diperoleh, nilai koefisien partisi asam salisilat sebesar 2,7832, yang artinya asam salisilat lebih bersifat nonpolar. Kedua, nilai pKa asam salisilat sebesar 4,789 yang menandakan asam salisilat bersifat asam lemah. Kesimpulan yang ketiga, obat yang baik idealnya memiliki nilai Kp 1 sehingga obat dapat diabsorpsi, didistribusi, dan dieliminasi dengan baik di dalam tubuh. Terima kasih. Nama saya Anissa Tasya Lintang, kelompok 3 Biofarc C. Saya akan menjelaskan prosedur penentuan koefisien partisi. Pertama, siapkan 100 ml buffer pH 2,5, lalu timbang 2 mg asam salisilat dan masukkan ke dalam labu ukur. Lalu tambahkan larutan buffer pH 2,5 at 100 ml. Lalu siapkan larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, 4. Lalu ambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat. Tambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Ukur absorbansi pada panjang gelombang 540 nanometer pada spektrofotometer. Selanjutnya, ambil 5 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat. Tambahkan 5 ml pelarut organik. Pelarut organik yang digunakan heksan atau etil asetat. Lalu stopper dan kocok tabung reaksi selama beberapa menit untuk menyelesaikan ekstraksi. Terbentuk 2 lapisan. Buang 4 ml fase air dan tambahkan 1 ml ferinitrat yang terdiri dari 0,5% ferinitrat dalam 0,4 asam nitrat hingga terbentuk warna. Ukur pada absorbansi 540 nanometer pada spektrofotometer sebagai absorbansi 2. Berdasarkan data tersebut dapat kita jumlahkan jumlah dalam organik, konsentrasi jumlah dalam organik dikalikan jumlah dalam organik per jumlah dalam air
dikalikan jumlah dalam air. Untuk jumlah dalam organik itu absorbansi 1 dikurang absorbansi 2. Sedangkan jumlah dalam air yaitu absorbansi 2. Langkah selanjutnya, ulangi percobaan dengan pH dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Hitung PC, Ka, dan pKa-nya. Lalu hitung juga konsentrasi H+ dengan persamaan pH min log H+. Nama saya Nika Sainuri dari Praktikum Bio Farce kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai praktikum yang dilakukan pada minggu ini. Judul praktikum pada minggu ini adalah penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk mahasiswa mampu mengetahui apa sih itu koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Yang kedua itu mahasiswa mampu untuk mengetahui metode-metode yang digunakan untuk penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Yang ketiga itu mahasiswa itu mampu untuk mengetahui hubungan antara pKa dan pH dalam koefisien partisi. Jadi langsung saja, koefisien partisi adalah nilai yang mencantumkan seberapa banyak atau baiknya partisi senyawa di antara lemak dan air. Atau koefisien partisi merupakan suatu informasi penting karena dapat digunakan untuk memperkirakan proses absorbansi, distribusi, dan eliminasi obat di dalam tubuh. Langsung saja, metode yang digunakan dalam penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi itu bisa menggunakan metode spektrofotometri UV vis atau kromatografi gas atau kromatografi cair kinerja tinggi. Lalu, apa sih hubungan antara konstanta disosiasi dan pH? Secara umum, semakin besar nilai konstanta disosiasi, maka semakin besar juga pH-nya. Sedangkan bila pH suatu larutan itu berbanding lurus dengan nilai absorbansi. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Alma. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alma Zara. Di sini saya akan sedikit kembali menjelaskan mengenai koefisien partisi. Koefisien partisi menggambarkan obat ke dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut organik dengan air. Di mana semakin tinggi koefisien partisi, maka difusi trans menjadi lebih mudah disebabkan molekul semakin larut dalam lemak. Sehingga bila koefisien partisi tinggi ataupun rendah, maka hal ini akan menjadi hambatan pada proses difusi zat aktif. Penentuan koefisien secara eksperimen dilakukan dengan cara distribusi senyawa dalam jumlah tertentu ke dalam sistem keseimbangan termodinamika dua pelarut yang berbeda kepolaran, yaitu H-oktanol dan air. Sifat obat-obat pada umumnya asam lemah dan basa lemah. Jika obat tersebut dilarutkan dalam air, sebagian akan terionisasi. Besarnya fraksi obat yang terionkan tergantung pada pH larutannya. Obat-obat yang tidak terionkan lebih mudah larut dalam lipid. Sebaliknya, yang dalam bentuk ion kelarutannya kecil atau bahkan praktis tidak larut. Dengan demikian, pengaruh pH sangat besar terhadap kecepatan absorpsi obat yang bersifat asam lemah atau basa lemah. Persyaratan kondisi yang harus dipenuhi untuk uji koefisien partisi adalah antara kedua pelarut benar-benar tidak tercampur, bahan obatnya tidak mengalami disosiasi, kadar obatnya relatif kecil, dan kelarutan obat pada masing-masing pelarut kecil. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hasilnya adalah koefisien semu atau APC, Apparent Partition Coefficient. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih.